Malam itu, hujan turun pelan membasahi atap kaca bar hotel bintang 5. Musik mengalun, lampu redup menari di dinding, dan gelas-gelas beradu denting. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah keputusan kecil malam itu akan mengguncang hidup dua insan. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe sekarang juga untuk ikut dalam kisah-kisah mengejutkan seperti ini. Yang sudah subscribe, semoga hidupmu selalu diberkahi dan dijauhkan dari fitnah dunia. Amin. Malam itu bukan malam biasa. Andra, seorang karyawan baru di perusahaan besar itu, tak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia baru beberapa bulan bekerja sebagai asisten pribadi untuk Budira, wanita tegas, cantik, dan terkenal dingin di tempat kerja. Tapi malam itu, di sebuah perayaan kantor yang berlangsung di lounge hotel, semua berubah. Budira minum terlalu banyak. Raut wajahnya yang biasanya galak, berubah rapuh dan penuh luka. Andra berdiri gelisah, melihat sang atasan mulai terhuyung. Semua rekan kerja sudah pulang. Hanya dia yang tersisa. Menggendong pulang di tengah hujan. Dengan hati-hati, Andra memapah tubuh Budira keluar hotel. Tak ada taksi. Hujan makin deras. Terpaksa, ia membawanya ke apartemen kosnya yang sempit. Di punggung Andra, tubuh wanita itu terasa lemas. Tapi ada sesuatu dalam pelukannya. Rasa takut, rasa bersalah, dan sesuatu yang lain yang belum bisa ia pahami. Malam itu, dengan berat hati, ia baringkan Budira di ranjangnya, menutupinya dengan selimut, dan tidur di lantai. Pagi yang mengejutkan. Pagi datang dengan sinar terang yang menyilaukan. Tapi bukan matahari yang membangunkan Andra, melainkan jeritan. Kamu siapa? Di mana ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Budira terbangun dengan panik. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Andra sontak bangun, mencoba menjelaskan semuanya. Tapi amarah Budira telah mendahului logika. Fitnah yang tidak diinginkan. Budira tak ingin mendengar penjelasan. Dengan wajah murka dan napas memburu, ia menuduh Andra melakukan hal yang tidak-tidak. Apa kamu tahu akibat perbuatanmu? Aku bisa melaporkanmu, teriaknya. Andra hanya bisa berdiri mematung. Air mata nyaris jatuh. Padahal, sepanjang malam ia tak menyentuh apapun. Semua yang dilakukannya hanya karena rasa hormat dan kepedulian. Tapi dunia seolah berubah jadi kabut hitam. Ia tahu, satu kata dari Budira bisa menghancurkan hidupnya. Keputusan yang menghancurkan. Budira akhirnya keluar dengan langkah cepat. Andra terpaku. Pikirannya dipenuhi bayangan hitam. Apa yang akan terjadi jika ia dilaporkan? Berita menyebar? Pekerjaan hancur? Reputasi? Semua hanya karena niat baik yang disalahpahami. Ia hanya bisa terduduk lemas, menatap lantai. Ponselnya bergetar, pesan dari kantor. Segera ke ruang HRD jam 9. Dihadapkan pada pilihan pahit. Di ruang HRD, suasana hening dan menekan. Kepala HR memintanya menjelaskan. Tapi Andra sadar, tak banyak yang bisa dibuktikan. Kamera di bar tak merekam jelas. Apartemennya pun tak punya CCTV. Ia hanya bisa berkata jujur, seraya menahan emosi. Setelah 1 jam interogasi, keputusan pun dibuat. Skorsing selama 2 minggu. Tidak ada laporan polisi. Mungkin karena Budira juga tak ingin aibnya tersebar. 2 minggu dalam gelap. Hari-hari selama Skors terasa seperti penjara. Andra hanya di kamar, makan mie instan, dan menatap langit-langit. Rasa marah, sedih, dan kecewa menumpuk jadi satu. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa harus menolong? Kenapa harus baik?
Ia tak menyalahkan Budira, tapi menyalahkan takdir yang menjebaknya pada malam itu. Permintaan maaf yang tak disangka. Hari ke-12, pintu kamarnya diketuk. Di baliknya, Budira. Tak memakai make-up, hanya kaos dan celana jeans, wajah lelah dan mata sembab. "Boleh bicara?" katanya pelan. Andra diam. Budira masuk, lalu membungkuk. "Saya minta maaf. Saya salah. Saya takut. Saya terbiasa mencurigai orang karena trauma masa lalu. Tapi kamu tidak bersalah." Luka masa lalu Budira. Mereka duduk di lantai. Budira mulai bercerita tentang tunangannya yang dulu mengkhianati, atasannya yang memperkosanya saat mabuk, dan rasa takutnya pada laki-laki. "Saat bangun dan melihat diriku di tempat asing, semua kenangan itu kembali," ucapnya lirih. Andra tak berkata apapun, hanya mendengarkan. Untuk pertama kali, Budira menjadi manusia biasa, bukan bos, bukan wanita galak, tapi manusia yang rapuh. Mulai dari awal. Setelah kejadian itu, Andra diizinkan kembali ke kantor. Tapi hubungannya dengan Budira tak pernah sama. Ia tak lagi takut, dan Budira pun berubah. Lebih ramah, lebih tenang. Suatu hari, Budira memanggil Andra secara pribadi. "Mulai sekarang, kamu jadi asisten pribadiku yang baru. Tapi bukan sekadar asisten. Aku ingin kamu jadi kepercayaanku." Semakin dekat, tapi menjaga batas. Hari-hari berikutnya, hubungan Andra dan Budira berubah drastis. Mereka bukan hanya rekan kerja, tapi dua jiwa yang saling memahami luka satu sama lain. Di sela-sela pekerjaan, seringkali mereka berbincang tentang musik, buku, bahkan trauma. Namun, Andra tetap menjaga jarak. Ia tahu batas antara kasihan dan perasaan bisa tipis. Dan ia tak ingin melukai Budira dengan ketulusan yang salah dimaknai. Ketika masa lalu mengejar. Satu malam, setelah lembur, Budira mengajak Andra makan di sebuah kedai sate pinggir jalan. Di tengah obrolan hangat itu, seorang pria tua datang. Wajahnya bengis. "Masih berani keluar, ya?" katanya sambil menatap Budira tajam. Andra tersentak. Itu mantan tunangan Budira. Wajah wanita itu pucat. Pria itu melempar ancaman sebelum pergi. Malam itu, Andra melihat ketakutan sejati dalam mata bosnya. Perlindungan yang tak terduga. Esoknya, Andra menyarankan Budira untuk membuat laporan polisi. Tapi Budira menolak. "Aku sudah lelah melawan hantu masa laluku," katanya. Tak ingin wanita itu terus dibayangi trauma, Andra memutuskan hal besar. Ia pindah ke apartemen yang sama, lantai bawahnya. "Kalau kamu butuh apapun, aku di bawah," katanya sambil tersenyum. Untuk pertama kali, Budira menangis dalam pelukannya. Bukan tangisan takut, tapi lega. Cemburu yang diam-diam hadir. Kedekatan mereka menjadi perbincangan di kantor. Beberapa teman mulai berbisik-bisik. Danra, rekan kerja Andra, mulai bersikap dingin. "Dekat sama bos, enak ya?" katanya sinis. Tapi Andra tahu, semua ini bukan tentang jabatan. Ia mulai menyadari, tanpa sengaja, hatinya pun tertambat. Tapi apakah Budira merasakan yang sama? Ataukah semua ini hanya persahabatan sepihak? Titik balik. Sebuah surat misterius. Suatu pagi, Andra menemukan amplop tergantung di pintu apartemennya. Di dalamnya, foto-foto mereka berdua, dengan tulisan, "Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu." Andra kaget. Siapa yang mengirim ini? Dan apa maksudnya? Saat ditunjukkan ke Budira, ia pucat. "Itu tulisan mantanku. Dia mengawasi kita.
Ketakutan kembali menyelimuti mereka. Keteguhan hati yang diuji. Andra akhirnya membawa kasus ini ke polisi. Tapi mantan Budira terlalu licin. Bukti yang ada belum cukup menjeratnya. Sementara itu, Budira makin tertekan. Ia mulai menarik diri, menghindari Andra, bahkan menolak dibantu. "Kamu terlalu baik untuk diseret ke luka-lukaku," katanya. Tapi Andra menolak mundur. "Aku memilih berada di sini. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak didampingi." Serangan terakhir. Suatu malam, apartemen Budira dimasuki orang tak dikenal. Untungnya, Andra mendengar suara dari lantai atas dan segera naik. Ia menangkap pria bertopeng yang sedang menyusup lewat balkon. Terjadi pergulatan. Akhirnya, pelaku tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ternyata benar, itu adalah orang suruhan mantan Budira. Dengan bukti baru, akhirnya laporan mereka diterima dan proses hukum dimulai. Menata luka, menyusun harapan. Setelah kejadian itu, Budira benar-benar berubah. Ia kembali ceria, lebih terbuka, dan lebih menghargai waktu. Andra, yang dulu hanya bawahan, kini menjadi teman, pelindung, dan seseorang yang tak tergantikan dalam hidupnya. Mereka tak pernah berbicara soal cinta. Tapi setiap senyuman, setiap diam di lift, setiap makan siang bersama, semuanya terasa seperti jawaban yang tidak perlu ditanyakan. Ketika semua menjadi jelas. Di hari ulang tahunnya, Budira mengajak Andra makan malam. Di tengah musik klasik dan cahaya lilin, ia berkata, "Kalau malam itu kamu tidak datang, mungkin aku sudah hancur." Andra tersenyum. "Dan kalau malam itu aku tak membawamu pulang, mungkin aku tak akan mengenal versi terbaik dari diriku." Mereka saling pandang. Tidak ada ciuman, tidak ada janji, hanya pemahaman yang tulus. Dan itu lebih dari cukup. Karena malam itu, kini, setahun berlalu, Budira dan Andra masih bekerja bersama, tapi semuanya lebih hangat. Mereka tak perlu mendefinisikan hubungan mereka, cukup saling hadir. Di hari itu, saat hujan turun seperti malam pertama mereka bertemu, Andra menatap langit dari jendela kantor. Hujan kini bukan pertanda malapetaka, tapi awal sebuah cerita indah. Karena malam itu, hidup mereka berubah selamanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like dan tuliskan komentarmu di bawah. Semoga kamu yang menonton diberi keberanian menghadapi masa lalu dan bertemu orang yang membuatmu percaya pada cinta yang tulus. Amin.